Cemburu anak kandungnya tidak diperhatikan suami, seorang ibu di Pinrang, Sulawesi Selatan membunuh anak tirinya yang masih berusia 4 tahun. Korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan ballpoint. Pelaku digelandang ke Polres Pinrang, Sulawesi Selatan karena terbukti membunuh anak tirinya yang masih berusia 4 tahun. Bocah perempuan tersebut meninggal dunia karena kerap dianiaya secara sadis oleh pelaku. Puncaknya, korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan ballpoint. Ironisnya, korban sudah sering dianiaya dan motif pelaku hanya dikarenakan dirinya cemburu, suaminya lebih memperhatikan korban ketimbang anak kandungnya. Untuk mendalami motif serta kondisi kejiwaan pelaku menghabisi nyawa anak tirinya, kami akan membahasnya bersama AKBP Dwi Santoso, Kapolres Pinrang, dan Cassandra Putranto, psikolog forensik. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, kita ke Kapolres Pinrang terlebih dahulu. Pak Kapolres, apa keterangan yang bisa digali dari pelaku hingga tega begitu menghabisi nyawa anak sambungnya dengan menggunakan ballpoint? Sadis sekali caranya. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dapat diketahui bahwa tersangka jengkel karena anaknya ini setiap diperintah isinya hanya menangis. Dan setelah kejadian kemarin hari Selasa, setelah makan siang itu korban diminta untuk mengangkat bekas piring makannya, tetapi korban hanya menangis sehingga mengakibatkan tersangka kemudian jengkel, lalu mendorong si korban, kemudian menginjak dada korban sebanyak 3 kali, kemudian mengambil ballpoint, kemudian menghantamkan ke dada korban sebanyak 2 kali. Apakah ballpoint ini memang sudah dipersiapkan begitu oleh pelaku untuk membunuh korban? Ballpoint berada di dalam laci lemari tersangka ya, Mbak. Jadi ini bukan pembunuhan berencana, namun karena kesal lalu terlintas begitu saja begitu untuk menganiaya korban hingga meninggal dunia. Ya, memang kalau kita lihat dari hasil identifikasi bahwa ada beberapa bekas luka yang ada di sekujur tubuh korban, kemudian karena kesal yang bersangkutan kemudian melakukan penganiayaan karena masih jengkel, mengambil ballpoint di dalam laci kemudian menghantamkan ke dada korban. Baik, kita ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, di masyarakat banyak sekali ditemukan hubungan yang kurang baik antara mungkin ibu kandung dengan anak tiri ataupun juga sebaliknya. Sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahan adanya ketidakcocokan antara keluarga sambung, Mbak? Saya kira pembunuhan ini tidak hanya pada ayah, bu, atau sambung, ya. Jadi banyak kasus-kasus pada dasar bahkan pembunuhan terhadap anggota keluarga, baik itu anak terhadap anak ibu terhadap ibu dan ibu terhadap ayah. Nah, saya kira kita harus kembali lagi kepada suatu konteks bahwa ternyata memang dari sebagian besar kasus pelaku pembunuhan, baik spontan maupun direncanakan, ternyata sangat erat kaitannya dengan profil psikologisnya, ya. Jadi saya mohon untuk tidak dibatasi hanya di ayah sambung, anak sambung, ibu sambung, anak sambung, gitu ya. Karena banyak juga terjadi pada anak kandung atau orang tua kandung nih, gitu. Nah, persoalannya lebih kepada bukan sambungnya, tetapi lebih kepada profil psikologisnya. Nah, mari kita melihat ada apa di dalam profil psikologis tersebut. Dari sekian banyak tersangka yang mungkin sudah pernah diperiksa, lalu kemudian juga kita berkaca dari berbagai kasus-kasus yang mungkin bisa kita pelajari selama ini, gitu. Yang jelas memang ada profil psikologis yang khas, di mana ada kecerdasan intelektual. Apabila ternyata ada perencanaan, itu diperlukan kecerdasan tertentu untuk bisa menyusun sebuah rencana sampai akhirnya bisa betul-betul melaksanakan
perbuatannya, lalu kemudian ada kecerdasan emosi di mana tadi ada masalah spontan atau bercanda, lalu kemudian ada persiapan atau tidak, lalu kemudian ada ledakan emosi atau tidak, itu yang terkait dengan masalah kecerdasan emosi. Lalu kemudian juga kecerdasan sosial. Nah, lalu kemudian ada lagi hal-hal yang mungkin bisa kita lihat masalah kecemburuan, ada juga melibatkan masalah ekonomi. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan dengan baik, terutama untuk kasus ini saya kira perlu seorang psikolog forensik untuk melakukan pemeriksaan di Pinreng, untuk benar-benar memberikan sebuah pernyataan yang jelas bahwa di dalam kasus ini sebenarnya profil psikologis yang seperti apa. Karena yang jelas yang melakukan ini, pelaku ini perlu dilakukan pemeriksaan psikologis, walaupun sudah begitu jelas tadi sudah disampaikan pembunuhan ini spontan dan disebabkan karena adanya emosi, ledakan emosi, lalu kecemburuan dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja dengan adanya sebuah pemeriksaan psikologis, analisa itu akan menjadi sangat lengkap adanya. Tapi apakah hanya karena kecemburuan begitu bisa mendorong seseorang untuk membunuh walaupun ini statusnya anak sambung, tapi pelaku juga punya anak begitu, di mana rasa kasih, rasa iba seorang ibu terhadap anaknya begitu bisa hilang begitu saja karena emosi? Itu yang harus diperiksa. Saya tadi menjawab Umum. Nah, untuk bisa menjawab kasus ini harus ada seorang psikolog forensik yang melakukan pemeriksaan di sana. Kami para psikolog forensik yang ada di seluruh Indonesia bisa melakukan secara remote ya. Jadi misalnya di sana ada psikolognya, lalu kemudian nanti secara tim juga akan dibahas, di mana pemeriksaan juga mungkin akan ada semacam supervisi. Nah, yang jelas untuk mengetahui dan bisa menjawab pertanyaan itu harus ada pemeriksaan psikologi forensik lengkap terhadap pelaku. Jadi saya tentu saja tidak bisa menjawab secara langsung karena belum melakukan pemeriksaan. Kami juga sebagai seorang psikolog forensik dan dibatasi adanya kode etik, adanya standar prosedur psikologi forensik yang harus dilaksanakan dan harus dihormati. Nah, oleh karena itu saya hanya bisa menjawab secara umum biasanya kejadiannya seperti ini. Nah, untuk kasus yang ini tentu harus ada pemeriksaan psikologi forensik lengkap sebelum saya bisa menyampaikan analisa. Dan kalaupun sudah dilakukan pemeriksaan psikologi yang lengkap, harus ada izin dari yang bersangkutan. Dalam hal ini yang bersangkutan pihak berwajib ya tentu saja, dan juga ada kesepakatan dari pelaku misalnya untuk boleh menyampaikan hasil tersebut terutama ke media. Baik, Pak Dwi, untuk kecemburuan ini mungkin bukan kali pertama terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Apakah sebelum kejadian ini dari ayah atau mungkin dari ibunya sudah pernah ada yang melaporkan kepada pihak polisi atau mungkin duduk bersama untuk mencari jalan keluar? Bagaimana, Mbak? Baik, apakah ini kejadian pertama yang terjadi di keluarga tersebut mungkin dari penganiayaan ini, dan apakah sebelumnya sudah pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian? Untuk yang dilaporkan baru kali ini, tetapi berdasarkan hasil penyidikan bahwa penganiayaan terhadap korban ini sudah berulang. Jadi tidak hanya kali ini dilakukan oleh si terlapor. Jadi sudah kesehariannya memang korban ini sudah dianiaya oleh pelaku begitu ya Pak ya? Ada beberapa bekas lebam yang berada pada tubuh korban dan memang diakui oleh tersangka bahwa itu dilakukan oleh tersangka sebelum kejadian kemarin. Lalu apa Pak yang keterangan yang bisa digali dari ayah korban dan juga dari tetangga sekitar Pak? Ini masih kami dalami Mbak, karena memang masih dalam proses penyelidikan, tetapi dari hasil interogasi awal kami dapatkan bahwa memang ada kecemburuan antara tersangka dengan ayah korban karena perlakuan yang berbeda yang dirasakan terhadap anak-anaknya. Kemudian rasa jengkel juga yang terjadi kepada korban. Baik. Lantas berapa ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku? Mengingat ini bukan kejadian pertama untuk penganiayaan. Kami kenakan karena ini statusnya antara pelapor dengan terlapor. Ini masih kawin siri, jadi kami gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 338 KUHP
ancaman pidana 15 tahun. Baik, saya kembali ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, dalam membesarkan anak mungkin ada kalanya merasa emosi begitu. Apa yang harus dilakukan begitu agar saat seorang ibu merasa emosi begitu tetap bisa menahan diri? Saya kira kita juga harus melihat kasus ini secara luas ya. Saya ingin menyambut, tadi saya sangat mengapresiasi dari pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian menggunakan undang-undang perlindungan anak di sini gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat secara luas. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini sebenarnya seluruh masyarakat terikat di dalam kepatuhan atau kewajiban untuk memastikan agar seluruh anak Indonesia, mau anak sendiri ataupun anak sambung ataupun bukan anak, itu harus terlindung begitu. Nah, dalam hal ini saya kira juga harus diperhatikan bahwa sebelumnya kan ada kekerasan, jadi bukan soal pembunuhannya saja. Nah, dengan demikian juga kita harus lihat apakah ada dampak dari yang bersangkutan ini kan ibu ya, tadi juga punya anak. Berapa usia anaknya? Bagaimana proses karakter psikologisnya dia sebelum dia menikah atau selama dia mengandung, lalu kemudian setelah dia mungkin ada perbedaan perilaku di situ. Nah, jadinya tentu saja harus bisa seseorang menikah itu memiliki kematangan mental emosional yang cukup. Nah, persoalannya seringkali kami dari psikologi tentu saja seringkali menyarankan untuk adanya sebuah konseling pernikah. Biasanya di konseling pernikah ini bisa dilihat terutama pada pernikahan yang setelah pernikahan sebelumnya. Artinya masing-masing punya anak dari sebelumnya. Ya. Jadi sebelum seseorang betul-betul mengambil keputusan untuk menikahi seseorang, gitu tentu sebaiknya ada pemeriksaan untuk mengetahui kondisi psikologisnya. Tetapi walaupun demikian, karena kita sekali lagi tadi menyambut baik dan mengapresiasi pemeriksaan dari kepolisian yang menyebutkan bahwa ini menggunakan undang-undang perlindungan anak, saya justru ingin menarik kembali ini bukan persoalan domestik, tapi persoalannya adalah persoalan bahwa masih ada fenomena kekerasan terhadap anak. Fenomena itu sangat luar biasa yang melibatkan unsur ledak emosi tadi sampai menggunakan sebuah alat yang seharusnya alat itu tidak berbahaya, bukan senjata tajam, bukan senjata api, tapi sebuah senjata yang benda biasa bisa dijadikan senjata oleh seseorang karena ledakan emosi tersebut yang seharusnya bisa kita hindarkan. Jadi sebaiknya adalah bahwa Indonesia, negara kita tentu saja didukung oleh media dan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, kita harus sekali lagi menyatakan anti kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak terutama, ya, agar kita bisa melindungi seluruh anak Indonesia, baik itu anak sendiri ataupun anak sambung ataupun anak orang lain, dan itu berlaku untuk seluruh anak Indonesia. Baik, Pak Dwi, untuk pelaku sendiri ini kan juga memiliki anak kandung. Bagaimana kondisi psikologis dari anak kandungnya sendiri? Apakah terdampak dengan kejadian pembunuhan ini? Masih perlu kami dalami kembali, Mbak, terkait kondisi anak kandung dari tersangka. Karena saat ini kami masih mendalami terkait tersangka, sehingga nanti kami akan upayakan juga langkah-langkah yang harus kami ambil untuk menjaga si anak dari tersangka. Apakah tersangka juga dilakukan tes kejiwaan, Pak? Ya, nantinya pasti akan kami lakukan itu, Mbak. Pak, ini awalnya kejadian ini diketahui oleh tetangga begitu, kemudian menelpon ayah korban, hingga akhirnya ayah korban menemukan korban sudah tidak bernyawa. Kejadiannya seperti apa, Pak, kronologisnya, Pak? Jadi kira-kira sekitar pukul 12 siang. Ini korban selesai makan siang, kemudian tersangka meminta untuk korban mengangkat piring bekas makannya, namun korban hanya menangis,
muncul kejengkelan, kemudian didorong korban, kemudian diinjak-injak kurang lebih sekitar 3 kali, diinjak dada korban. Kemudian karena masih belum puas, tersangka mengambil pulpen dari laci, kemudian menikamkan ke dada korban sebanyak kurang lebih 2 kali. Tetapi di situ kemudian korban muntah darah karena panik. Kemudian si korban dibawa ke puskesmas. Tersangka sempat meminta bantuan dari tetangga untuk mengantarkan ke puskesmas. Setelah itu tetangga menghubungi orang ayah dari korban. Setelah dari puskesmas dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit, tetapi perjalanan menuju ke rumah sakit korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Baik, kami menunggu bagaimana pemeriksaan lebih lanjut dan juga kabar terbarunya Pak Dwi. Terima kasih sudah bergabung di Anju Sore dan juga terima kasih kepada Mbak Cassandra atas waktunya di Anju Sore.